Pria itu menepuk dengan satu telapak tangan, langsung membuat 3 mangkuk pecah terbang ke udara. Lalu dia menarik busur dan memasang anak panah, membidik 3 mangkuk dan langsung menembakkannya. Saat itu 3 anak panah melaju melebihi kecepatan 200 mach. Tak lama kemudian tepat mengenai pusat sasaran. Yang lebih mengejutkan lagi, dia berhasil menangkap 3 mangkuk itu dengan stabil. Semua orang mengira pria itu sudah tak terkalahkan di dunia. Namun tiba-tiba muncul seorang wanita cantik. Dia dengan tenang mengumpulkan kembali mangkuk-mangkuk itu. Lalu dengan satu pukulan membuat semua mangkuk yang tersisa melayang. Ternyata wanita hebat ini adalah dewa pedang wanita yang legendaris. Dengan keahlian pedangnya yang luar biasa, dia menjaga ketertiban dunia persilatan. Meski dia memiliki kedudukan tertinggi di dunia persilatan, begitu pulang ke rumah dia harus melepaskan identitasnya, berubah menjadi gadis rumahan yang tidak boleh berlatih ilmu bela diri, karena keluarganya sangat mengutamakan laki-laki. Hanya laki-laki yang diizinkan belajar pedang. Perempuan hanya dijadikan alat perjodohan. Untungnya sejak kecil ayahnya diam-diam mengajarinya ilmu pedang. Bahkan warisan ilmu keluarga pun diberikan kepadanya. Namun dia tidak pernah menunjukkan kekuatannya, karena kedua orang tuanya meninggal akibat kekuatan dalam yang misterius. Agar tidak ketahuan sebelum turnamen bela diri dimulai, dia memilih untuk terus menyembunyikan jati dirinya. Saat hari turnamen tiba, wanita itu melihat gerbang panah legendaris tergantung di halaman. Sudah 100 tahun tak ada yang berhasil menembusnya. Lalu dia memutuskan untuk mencoba menunjukkan kemampuannya. Satu tebasan menembus 9 sasaran panah. Kakek dan 2 kakaknya sangat terkejut gerbang panah berhasil ditembus. Kakek melihat 8 lubang sasaran pertama membentuk pusaran, menunjukkan bahwa pemanah menggunakan teknik langka memutar senar, dan setiap lubang berukuran sama. Hingga sasaran ke-9 masih memiliki kekuatan yang konsisten. Ini adalah ilmu panah legendaris yang sudah lama hilang. Satu panah penguasa. Kakek pun menyatakan harus menemukan siapa pelakunya. Saat semua orang kembali sadar, ternyata wanita itu sudah berdiri di tengah halaman. Namun reaksi pertama mereka adalah memerintahnya mencari siapa yang berhasil menembus gerbang. Gadis itu awalnya ingin mengabaikan, namun dihentikan oleh kakak sulungnya. Mengejek bahwa sebagai wanita tidak boleh berdagang dan tidak paham ilmu bela diri. Berani-beraninya menolak perintah. Kakek bahkan langsung menyatakan bahwa perempuan tak berguna untuk keluarga baik dalam ilmu maupun sastra. Berniat menjodohkannya saat turnamen berlangsung. Menghadapi penghinaan itu, wanita itu memutuskan untuk tidak bersembunyi lagi. Langsung mengakui bahwa satu panah itu adalah hasil tembakannya. Tak disangka setelah dia berkata demikian tidak ada yang percaya. Namun sebagai dewa pedang wanita yang dihormati di dunia persilatan, mana mungkin dia mau mengalah begitu saja. Lalu dia mengusulkan untuk membuktikan diri lewat duel panahan. Kakek pun setuju dengan senang hati. Pertandingan dibagi menjadi 3 babak. Menguji serangan pedang, teknik pedang, dan hati pedang. Babak pertama adalah serangan pedang. Tugasnya adalah memadamkan lilin di belakang sasaran pedang dengan anak panah secara akurat. Begitu aturan diumumkan, kakak kedua langsung maju. Semua orang kagum akan gaya panahnya yang penuh kekuatan. Namun gadis itu menunjukkan bahwa posisi berdirinya akan merusak pinggang dan urat tulang. Kedua kakaknya tidak peduli dengan peringatannya. Namun kakek justru terkejut wanita itu bisa melihat kelemahannya. Namun demi menjaga muka, dia hanya mengatakan bahwa itu adalah gaya bertarung yang sederhana tapi efektif. Saat itu kakak pertama maju sendiri agar gadis itu menyadari kesulitannya. Kakek sangat memujinya. Namun gadis itu menyatakan gerakannya hanya indah di luar tapi kosong di dalam. Perkataan ini membuat 2 kakaknya tidak senang.